Alhamdulillah, pagi ini kita sama-sama duduk di sini untuk bertabarruk dengan Al-Quran agar Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesembuhan zahir dan batin. Karena sebenarnya kita dikasih ujian, cobaan, teguran, hukuman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa penyakit, musibah, kegelisahan, sumpah, sedih, ekonomi sempit, rumah tangga berantakan. Pada hakikatnya sebenarnya itu karena kita jauh daripada Al-Quran, jauh daripada Al-Quran. Karena yang bisa menyentuh Al-Quran itu adalah mereka yang Allah bersihkan jiwa dan raganya. Yang bisa menyentuh Al-Quran itu adalah orang-orang yang Allah bersihkan jiwa dan raganya. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun. La yamassuhu, ada yang mengartikan tidak boleh menyentuhnya itu Al-Quran illal mutahharun, kecuali yang suci dari hadas kecil dan hadas besar. La yamassuhu illal mutahharun, ada yang mengartikan tidak menyentuhnya kecuali para malaikat yang suci. Imam Hanifah mengartikan demikian, sehingga Al-Quran di Lauhul Mahfuz itu disentuh dan dipegang, dijaga oleh malaikat safarah kiramim bararah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramim bararah. Ada juga yang perlu kita perhatikan adalah la yamassu ilal mutahharun, bermakna tidak bisa menyentuh Al-Quran. Jadi ada 3 makna itu ayatnya. Jadi di antara keajaiban Al-Quran, la yamassuhu saja itu bisa bermakna 3 makna. Tidak boleh menyentuhnya, tidak menyentuhnya, tidak bisa menyentuhnya. Illal mutahharun, kecuali yang Allah bersihkan. Allah bersihkan gitu. Illal mutahharun, kecuali tidak bisa menyentuhnya. Makna yang ketiga. Makna yang pertama tidak boleh menyentuh, tidak menyentuhnya. Makna yang ketiga tidak bisa menyentuh, kecuali mereka yang bersih. Bersih dari apa? Bersih dari kotoran hati, bersih daripada penyakit-penyakit yang menghalangi dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menghalangi dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gangguan-gangguan daripada musuh-musuh Allah, jin, sihir yang jahat, jin kafir, maka penghalang-penghalang ini membuat kita sebagai orang beriman jauh daripada Al-Quran. Kenapa? Nggak akan bisa itu. Coba aja kamu cek orang-orang yang bermasalah, pasti dia berat membaca Al-Quran. Membuka saja jarang, apalagi baca. Coba cek tas kamu sama Al-Quran kamu, bersihan mana tas. Cek handphone sama dompet kamu sama sepatu kamu bila perlu yang sering dipakai, yang sering dibuat jalan berdebu,
Bersihan mana sepatu sama mushaf kamu? Mushafnya berdebu, baru buka sudah bersin-bersin. Tapi sepatu dan tasnya, dompetnya bersih. Kenapa? Sering dibuka, sering diusap, sering dibersihkan. Ingin sembuh juga lewat Al-Quran, tapi malas baca Quran. Ingin sembuh dengan ruqyah, didoa-doakan, bertabaruk dengan Al-Quran, tapi nggak ada niatan pingin baca Quran begitu. Ini adalah salah satu adab yang keliru bagi setiap orang yang sakit. Dia pingin dekat sama Allah, pingin sembuh, pingin berubah jadi lebih bagus, lebih baik, pingin dekat. Tapi hal-hal yang Allah cintai dia jauhi ya. Majelisnya dia jauh. Apalagi sholat, mungkin bolong-bolong. Pingin sembuh, pingin hidup bahagia, tapi kewajibannya dia langgar gitu sama Allah. Makanya Allah nyatakan dalam Al-Quran, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa yafu an katsir. Tidaklah satu musibah, satupun musibah yang menimpa kalian fabima kasabat aydikum, maka itu adalah dosa yang kita lakukan, wa yafu an katsir, tapi Allah lebih banyak mengampuni daripada memberikan musibah. Dosa apa aku ya Allah, kok begini? Jangan tanya dosa apa. Dari mulai akil balik sampai saat ini dosa semuanya kita, zahir batin. Kadang-kadang pas sholat saja berbuat dosa. Allahu Akbar, mikirnya macam-macam. Wa yahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Aku berikrar hidup dan matiku hanya untuk Allah. Tapi sholatnya ditinggalkan. Hidup dan matiku hanya untuk Allah. Zikirnya enggak pernah. Hidup dan matiku hanya untuk Allah. Allah kasih ujian ekonomi, gelisahnya sampai melupakan Allah. Curhat sana sini, hutang sana sini. Dia lupa punya Allah yang memberikan segala-galanya. Dia lupa ada Allah yang menciptakan kamu dan semua kebahagiaan dan semua kesedihan. Lupa sama Allah. Lupa sama Allah. Allah kasih ujian, Allah kasih cobaan. Baru sedikit, sakit ini, sakit itu, panik. Panik luar biasa. Panik luar biasa. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi kalau hatinya yang sakit, ruhnya yang sakit, dia diam. Padahal ruh itu, hati itu penentu. Penentu kurang sabar, kurang tawakal kepada Allah. Yang terpenting itu tadi pagi kabarin yang dibawa ruh dan hati yang sehat meskipun jasad yang sakit. Boleh kamu panik dengan jasad, dengan badan yang sakit. Boleh, wajar, manusiawi. Bahkan kamu sunnah untuk berobat ke dokter dan ke alternatif lainnya. Boleh, sunnah. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah penyakit hati dan roh. Penyakit hati dan roh, begitu. Allah.
kuatkan hati, kuatkan roh kita dengan kita dekatkan hati ini kepada sang pemilik hati, ya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hati-hati yang baik akan mendekat kepada kita. Begitu. Setahun yang lalu kita belum selesai membaca Al-Quran, bahkan belum khatam, mungkin sampai mau setahun lagi waktu tadarus bulan Ramadan. Apakah kita tidak merindukan membaca Al-Quran setelah sholat tarawih di bulan yang hening, yang suci, yang syahdu, yang nyaman, yang luar biasa, penuh kebahagiaan? Baik, tadarus bersama keluarga, tarawih berjamaah dengan keluarga, berbuka puasa, sahur bersama, dan lain sebagainya. Mungkin saja belum masuk bulan Ramadan, kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin saja kita belum sempat taubat, memperbaiki diri, Allah sudah panggil terlebih dahulu, tapi bekal kita belum cukup. Alhamdulillah,